Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini Allah masih memberikan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan karunia besar yang patut kita syukuri ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, diberikan kita perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu kita mengisi, kita menjalani hari-hari Ramadan kita, yaitu dengan memperbanyak amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sama-sama mengetahui betapa besar karunia, dahsyat sekali keutamaan Ramadan ya, sebagaimana kita sering mendengar daripada penyampaian para ulama, para kiai ya, para ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal-amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ya, mulai dari tidak hanya puasa saja, bagaimana tilawah, tadarus Quran, kemudian sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, karena kita sama-sama mengetahui dahsyatnya karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar Ramadan, yaitu kita diberikan ampunan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ya, tidak ada gerasi atau itskum minan nar, pembebasan manusia daripada api neraka ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan suci Ramadan ini. Makanya ampunan Allah begitu melimpah, pintu ampunan begitu terbuka lebar. Kita berbondong-bondong semuanya ya, dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap malam-malam Ramadan kita. Bahkan kita diajarkan sebuah doa oleh baginda Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya, maka ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Disinilah kita memahami keutamaan besar bulan suci Ramadan, karena tidak ada hal yang paling membahagiakan bagi kita sebagai manusia yang tidak luput daripada salah dan dosa, kecuali kita sangat mengharapkan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan ya. 11 bulan kita berkecimpung dengan segala macam aktivitas kegiatan ya. Tanpa kita sadari banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kumpulkan, dan kita dapatkan kesempatan berjumpa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Nah, di antara karunia besar Allah Subhanahu wa taala juga di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu, sehingga kita sebagai orang yang beriman menjalankan ibadah puasa ya, bisa dengan tenang, bisa dengan khusyuk, semata-mata imanan wahtisaban, mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain ya, kita sebagai seorang mukmin, orang yang yakin bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang besar. Namun ada keterkaitan antara Ramadan dengan hati. Ya, Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan hati. Saya analogikan ibarat air yang jernih ya. Ramadan itu ibaratkan air yang jernih, yang segar ya. Dan hati kita diibaratkan seperti gelas ya. Kita melihat ketika mungkin bapak pulang
malam setelah sholat, kemudian disuguhkan oleh ibu air yang jernih, tetapi menggunakan wadah gelas yang kotor, maka air yang jernih itu tidak akan bisa memberikan faedah. Pasti bapak akan menampik, nggak mau minum air yang jernih itu. Begitu pula Ramadan, ya, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia begitu besar, tetapi ketika wadah hati kita, ya, kotor, kita menjalani Ramadan dengan hati yang kotor, maka karunia yang besar itu tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya disinilah kita memahami baginda Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bisa jadi kenapa tidak mendapatkan keutamaan dari Ramadan, cuma lapar dan haus saja, karena wadahnya, ya, kotor. Hati kita kotor dengan dosa-dosa. Apa dosa-dosa yang membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mendapatkan keutamaan Ramadan yang begitu besar? Yang pertama adalah ketika kita menjalani Ramadan tetapi di dalam hati kita penuh kebencian, penuh permusuhan, penuh pertikaian. Dia menikmati permusuhan, dia simpan dendam untuk saudara-saudaranya seiman, saudara-saudara muslim yang lainnya. Sehingga ketika siang hari dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia membaca Al-Quran, dia sholat malam tarawih, sholat tahajud, tetapi hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekotoran, dengan hasad, iri, dengki, sedikit-sedikit suuzon kepada saudaranya. Maka kita ibarat gali lubang tutup lubang. Kita menjalankan ibadah puasa, tetapi pahala yang kita dapatkan untuk kita tutup lagi. Pahala itu kita berikan kepada orang yang kita buruk sangka, kepada orang yang kita hasad, orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Padahal tidak ada hal yang paling dibenci oleh setan, ya, kecuali apa? Persaudaraan. Ya. Makanya setan itu berusaha, ya, tidak pernah berputus asa untuk membuat apa? Kita sebagai sesama muslim ini harus bersaudara. Tidak mau dia. Dia bagaimana membuat umat sesama umat ini saling bertikai, saling bermusuhan. Disinilah pentingnya kita, ayo kita bersih-bersih. Mungkin kita sering bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid, tapi ketika Ramadan tiba ini, ayo kita bersih-bersih hati kita. Belajar kita untuk memaafkan, ikhlaskan, meridhoi apa sikap orang yang pernah orang melakukan hal yang buruk kepada kita. Ini yang pertama, yang sering membuat hati kita kotor. Yang kedua, ya, Ramadan itu tadi saya sampaikan ibarat air yang jernih tapi tidak bisa memberikan faidah ketika hati kita, wadah kita kotor. Itu yang sering membuat kotor hati kita adalah ketika ada kesombongan, ya, ada jumawa, ya, banyak hal yang bisa membuat kita sombong. Bisa jadi karena harta, merasa lebih kaya, merasa punya segala, sehingga merendahkan orang-orang yang mungkin level jumlah hartanya di bawah dia, ya. Bisa juga karena jabatan yang membuat dia sombong, sehingga apa? Dia merendahkan karyawan, merendahkan OB, merendahkan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Yang lebih parah lagi bisa sombong dengan ibadahnya dan kesolehannya, dan ini lebih bahaya. Ketika kita sudah berkali-kali hatam membaca Al-Quran, kemudian kita merendahkan orang yang belum membaca atau belum hatam Al-Quran. Ketika kita sudah sholat tahajud, tapi kita setelah sholat tahajud kita merasa lebih baik, sombong, kemudian kita merendahkan orang yang belum tahajud. Ketika kita sudah merasa soleh, merasa lebih baik, dan kita merendahkan orang-orang yang belum soleh. Hati-hati, sombong itu bisa membuat apa? Kita tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita sering mendengar kalau turun hujan, orang mengatakan adalah hujan adalah rahmat, iya kan? Air hujan disetarakan dengan rahmat, ya.
Kalau kita belajar dari filosofi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak pernah mengalir dari rendah ke tempat yang tinggi. Sama juga dengan rahmat Allah. Bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat. Rahmat Allah di bulan Ramadan itu tidak pernah menyapa orang yang hatinya meninggi. Rahmat Allah tidak pernah didapatkan orang yang hatinya sombong. Rahmat Allah senantiasa masuk menyapa hati orang-orang yang merendah, sebagaimana air mengalir ke tempat yang rendah. Nah, disinilah kita memahami ya, keutamaan Ramadan begitu besar. Tetapi ketika hati kita kotor dengan sombong, dengan jumawa, maka tidak ada mendapatkan apa-apa daripada Ramadan kita. Dan yang terakhir ya, yang sering mengotori hati kita adalah ketika kita selalu merasa egois. Ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Yang penting saya sholat, saya soleh sendiri. Tok, jangan. Ya, Islam agama yang tidak mengajarkan kita egosentris. Islam agama yang mengajarkan kita untuk tidak cuek. Ya, ya, kepada saudara-saudara kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan, ya, secara pangan, papan, ya, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kita yang duafa. Makanya di bulan Ramadan itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, sedekah. Itu untuk mengajarkan kita perlu memiliki sifat hassas, sensitif kepada lingkungan, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah 3 hal yang bisa mengotori hati kita, sehingga sayanglah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan hati kita kotor. Ibarat gelas yang kotor itu tidak mendapatkan apa-apa kita. Meminum dari gelas yang kotor, saya rasa saudara tidak akan mau. Begitu pula Ramadan. Jangan kita jalani Ramadan kita dengan hati yang kotor. Semoga Allah memberikan kita kebersihan hati, ya, kebeningan jiwa, sehingga kita bisa merasakan khusyuknya sholat, khusyuknya tilawah Quran, nikmatnya kita menjalani ibadah puasa Ramadan, hati kita sensitif dengan lingkungan sekitar kita. Disinilah indahnya Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.